Episode kali ini, Pendekar Gunung Semeru. Dalam episode Anak Kabut dari Lereng Semeru. Gunung Semeru berdiri agung. Puncaknya selalu diselimuti kabut tebal, seakan menyembunyikan rahasia zaman. Di lereng timurnya terdapat sebuah dusun kecil bernama Watu Ireng. Desa terpencil yang jarang tersentuh dunia luar. Di sanalah kisah seorang pendekar besar bermula, bukan dari darah bangsawan, bukan pula dari keluarga perguruan ternama. Namanya Raka Mahesa. Raka hanyalah anak pemburu kayu bakar. Ayahnya, Ki Jagatnala, dikenal sebagai lelaki pendiam yang hidup sederhana. Namun warga desa tahu Ki Jagatnala bukan orang biasa. Tatapannya tajam, langkahnya ringan, dan tubuhnya seolah menyatu dengan alam. Tak seorang pun tahu bahwa Ki Jagatnala adalah mantan pendekar Bayangan Selatan, seorang pendekar yang dulu ditakuti oleh perguruan-perguruan besar di tanah Jawa. Raka tumbuh di tengah kabut, dingin, dan kerasnya alam. Sejak kecil, tubuhnya ditempa oleh jalur terjal, sungai deras, dan hutan belantara. Namun satu hal yang selalu mengganggunya, ayahnya tak pernah mengajarinya silat. Ilmu silat bukan untuk anak seusiamu, kata Ki Jagatnala setiap kali Raka bertanya. Namun, setiap malam Raka sering terbangun oleh suara aneh dari halaman belakang rumah. Dari celah dinding bambu, ia melihat ayahnya bergerak sendirian, menari dalam senyap. Tangannya menebas udara, kakinya menghantam tanah tanpa suara. Gerakannya cepat, tapi mengalir seperti air. Itulah pertama kali Raka mengenal silat bayangan gunung, tanpa guru, tanpa izin. Suatu malam, kabut Semeru turun lebih tebal dari biasanya. Angin berhembus membawa aroma besi dan darah. Dari kejauhan terdengar teriakan dan suara benturan senjata. Jagatnala! Jagatnala! Akhirnya kau kami temukan. Desa Watu Ireng diserang. Sekelompok orang berpakaian hitam dengan lambang mata merah bertaring menyebar, membakar rumah dan menyeret warga. Mereka adalah anggota perguruan Darah Kala, kelompok silat terlarang yang telah lama diburu kerajaan. Ki Jagatnala berdiri di depan rumahnya menghadang mereka seorang diri. Jagatnala, akhirnya kau kami temukan, ujar pemimpin mereka dengan suara serak. Dengarkan aku, Raka. Di puncak Mahameru. Pertarungan terjadi begitu cepat. Gerakan Ki Jagatnala tak terlihat, hanya bayangan yang berpindah dari satu titik ke titik lain. 3 orang roboh tanpa sempat berteriak. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Raka berlari keluar, menjerit memanggil ayahnya. "Dengarkan aku, Raka!" Napas Ki Jagatnala terengah.
Di puncak Mahameru ada tempat pertapaan. Carilah Eyang Satyadharma. Hanya dia yang bisa membimbingmu. Matanya terpejam. Malam itu Raka kehilangan segalanya. Ayah, rumah, dan masa kecilnya. Namun di antara abu dan kabut, sesuatu bangkit dalam dirinya. Amarah, dendam, dan takdir. Aku bersumpah akan kembali sebagai pendekar. Dengan pakaian compang-camping dan sebuah golok tua peninggalan ayahnya, Raka menatap Gunung Semeru. Aku bersumpah akan kembali sebagai pendekar, bisiknya. Kabut seakan menjawab sumpah itu.